kalau yang dulu India yang datang duluan kita terima, kita setuju apa kata beliau. Tapi apa yang diperbuat oleh beliau? Beliau berbuat adil, dibentangkannya rida nih yang buat apa? Syal ya, serban ya kayak bapak nih, dibentang, pegang ujung-ujungnya semua suku-suku kabilah. Kepala kabilah, kepala suku memegang ujung-ujung daripada serban. Kemudian batu Ka'bah tadi diletakkan di atas serban dan mereka angkat bareng sehingga membuat itu mereka nyaman, adil dan setuju. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak pernah bohong, enggak pernah zalimin orang. Ada lagi yang mengatakan bagaimana kalau kita pasung dia aja. Kita pasung sebagaimana kita pernah masung dulu penyair sampai nanti dia menemukan ajalnya di dalam pasungan tadi. Pasung tuh kayak diikat, dirantai. Tahu pasung kan? Bukan dipancung, tapi dipasung, diikat tangan, diikat kaki, nggak bisa jalan kemana-mana. Dulu mereka melakukan kepada penyair yang mereka nggak sukain dipasung juga sampai mati. Gimana kalau kita pasung aja? Akhirnya usulan ini juga ditolak. Kenapa? Karena nanti kalau Nabi Muhammad dipasung, kabar beritanya nanti juga akan sampai ke telinga para penolongnya. Dan kita semua mengetahui bagaimana sikap orang-orang yang memasukin agama Islam tadi. Mereka lebih mengutamakan Muhammad daripada orang-orang tuanya, lebih mengutamakan Muhammad daripada anak-anaknya. Jika mereka mendengar hal tersebut, pasti mereka akan membebaskan dari tangan kita. Dan tidak dapat dielakkan lagi, hal ini pasti menimbulkan perperangan yang besar. Dan hal tersebut kita tidak inginkan. Tuh, lihat. Ketika ada yang ngusulin pasung Nabi, pasung Rasulullah, ditolak akhirnya. Kenapa? Kalau sampai ini didengar para pecintanya, para umat Islam yang bela Nabi Muhammad, yang mana mereka cinta Nabi melebihi cinta kepada orang tuanya, melebihi cinta daripada dirinya, melebihi cinta kepada anak-anaknya, pasti mereka bakal tolong itu Muhammad dan kita habis nasib kita mungkin. Dan ini bakal menjadi perperangan yang sangat besar. Dan ini kita tidak mau, kita tidak inginkan. Gagal lagi usulan ini. Lihat bagaimana mereka udah gentar dengan para sahabat kaum Ansor yang mana bagaimana cinta mereka terhadap Nabi melebihi orang tuanya, melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada anaknya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna cinta kalian, iman kalian. Tidak sempurna iman kalian. Maksudnya iman kita belum sempurna. Iman kita masih kurang. Sehingga aku Muhammad, aku Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad lebih kalian cintai daripada ayah kalian sendiri, ibu kalian sendiri, anak kalian sendiri, dan semua manusia yang ada di jagat raya ini. Kalau kita masih mencintai orang tua kita ketimbang Nabi, iman kita belum sempurna. Orang tua yang lahirin kita, yang nafkahin kita, lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad. Orang tua nomor 1, Nabi nomor 2 kan, iman inti belum sempurna. Dalam arti seperti apa? Orang tua nyuruh maksiat, Nabi nggak ridho, Nabi pasti marah. Jangan ikutin walaupun itu orang tua. La ta'ata fi maksiatil khalqi. Tidak ada perintah menurut perintah maksiat di dalam perintah makhluk. Orang tua adalah makhluk. Bapak nyuruh anaknya mabok, anaknya menolak, nggak mau pak, kenapa? Nabi nanti marah. Nah ini bagus. Cinta anak tersebut terhadap Nabi sempurna. Tapi kalau nyuruh baik nggak mau, berarti kebalik. Kalau orang tua nyuruh yang baik, nyuruh hadir majelis, nyuruh nikah malah pacaran, nyuruh hadir majelis malah main gaple, ya ini anaknya emang harus diterapi ya. Begitu juga kita kalau sama anak. Kalau kita lebih cinta anak ketimbang daripada Nabi Muhammad, maka iman kita belum sempurna. Contoh bagaimana? Anak kita nggak mau sholat, kita nggak marahin. Anak kita nggak bangun subuh, kita diamin. Anak kita nggak paham agama, kita biarin dalam kebodohan agama. Maka orang tua tersebut
belum sempurna imannya. Dan orang tua semacam ini nanti akan menyesal di hari kiamat. Waliyadzubillahi min. Apalagi terhadap, kalau kita cerita masalah cinta banyak ya. Itu bagaimana kaum kafir Quraisy tadi takut terhadap sahabat Nabi Muhammad, yang mereka cinta mereka terhadap Nabi melebihi segala-galanya, sampai membuat mereka sudah takut. Wallahi kalau kita nih yang jadi barometer Nabi Muhammad Rasulullah, orang-orang kafir udah takut duluan, walaupun kita nggak punya senjata, walaupun kita nggak punya bom, walaupun kita nggak punya tank, walaupun kita nggak punya kapal. Kenapa? Yang mengalahi kita kepada mereka, yang mengalahi mereka nanti, yang membuat mereka takut adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipasung ditolak akhirnya. Nah, yang terakhir, yang paling ngusul, yang paling jahat nih adalah Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku punya usulan nih. Gimana kalau kita bunuh aja nih Muhammad? Kita bunuh, ya, dan kita bunuh, dan untuk mencegah saudara-saudara ayahnya melakukan, maksudnya mencegah keluarganya nanti pembalasan kepada kita. Kita ambil satu orang pemuda yang kuat dari kabilah-kabilah Arab yang kuat. Ambil dari suku-suku Arab tadi, ada beberapa suku Arab nih, ambil di antara suku-suku Arab itu satu orang pemuda yang kuat, yang gagah. Kemudian kita suruh pemuda-pemuda yang kuat tadi dari berbagai macam kabilah tadi, kita kepung rumah Muhammad. Apabila ia keluar, maka semuanya memukul secara berbarengan. Ya, dengan demikian tangguhan darahnya terbagi-bagi setiap kabilah, sehingga keluarga Bani Abdul Manaf, yaitu keluarga Nabi, tidak akan mampu melawan kabilah Quraisy secara keseluruhan. Maka itu akan dapat dipastikan mereka akan rela hanya dengan menerima diat atau ganti rugi dengan tebusan uang. Akhirnya mereka nanti akan menyetujui pendapat ini. Inilah makar tipu daya mereka. Ya, tipu daya mereka. Jadi Abu Jahal punya usulan yang terakhir nih. Udah, dengerin. Abu Jahal nih jahatnya orang, lebih dahsyat dari Fir'aun. Kalau dulu Nabi Musa musuhnya Nabi Muhammad, Fir'aunnya juga ada, yaitu Abu Jahal. Bukan Abu Janda, Abu Janda sekarang ya. Abu Jahal zaman Rasulullah. Fir'aunnya dulu tuh, Fir'aunnya Nabi lebih dahsyat. Akhirnya apa? Abu Jahal ngusulin, sini. Gimana kalau pendapat kalian kalau kita bunuh aja Muhammad? Kita bunuh, nggak usah dipasung, wala diusir, kita bunuh. Kumpulin kabilah-kabilah Arab tadi, suku-suku Arab, ambil dari suku-suku Arab tadi satu orang pemuda yang kuat, yang gagah. Udah ambil yang gagah, yang kuat tadi, nanti suruh kepung ke rumahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi keluar, pukul bareng-bareng. Biar apa? Nanti keluarga Nabi nggak bisa nuntut siapa yang bunuh. Bingung. Dan mereka akan bingung siapa mau nuntut siapa. Pukulnya bareng, ini mati di tangan siapa? Nanti ujung-ujungnya mereka nanti mau menerima diat. Nah, kalau bunuh, balas bunuh. Tapi kalau nggak bisa balas bunuh, bayar denda pakai duit. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak bisa nanti siapa yang bunuh, mereka nanti akan menerima tebusan uang atau diat. Akhirnya diterima usulan ini. Yang ngusulin tadi adalah Abu Jahal. Nomor 2 tuh lihat, wattafaqu ala ayyakhudha min kulli qabilatin syabban wa yajtami'u amama dari fa idza kharaja darabu darbata rajul wahid. Wattafaqu, mereka bersepakat ala ayyakhudhu, mengambil min kulli qabilatin, dari setiap kabilah atau setiap suku, syabban, seorang pemuda, wa yajtami'u, dan para pemuda yang tadi berkumpul amama darihi, di depan rumahnya Nabi Muhammad. Faida, apabila kharaja, keluar Nabi Muhammad, darabuhu, para pemuda yang dari kabilah Arab tadi yang ditunjuk untuk membunuh Nabi, memukul Nabi Muhammad, darbata rajulin wahid, pukulan yang satu, pukulan yang sama. Tujuannya apa? Liyatafarraqa damuhu fil qabail, agar berpecah damuhu, darahnya Nabi,
fil gabail, pada kabilah-kabilah Arab. Maksudnya biar nggak tahu siapa yang bunuh tadi, mati di tangan siapa, biar nggak tahu. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabatil Arab kullihim, maka nggak mampu keluarganya Nabi untuk memerangi, melawan daripada kabilah-kabilah Arab tadi. Maksudnya nggak mampu nunjuk siapa yang bunuh tadi di tangan siapa, nggak bisa, karena mukulnya bareng-bareng. Tapi kalau satu lawan satu, ketahuan, oh si Fulan yang bunuh, dia yang nanti bakal dibunuh, dia nanti yang bakal dimusuhin, didendemin, ibaratnya gitu, yang bakal dibalas. Tapi kalau pukul bareng-bareng dari kabilah Arab besar-besar, diambil dari kabilah Arab tadi satu orang, berkumpul misalnya 10 kabilah Arab, 10 orang ngumpul Nabi bareng, nggak tahu siapa yang nanti yang mati di tangan siapa, ya kan? Mungkin si A, mungkin nomor 2, mungkin nomor 3, atau mungkin bareng-bareng tadi, bingung. Mereka membuat rencana kayak gini, usul Abu Jahal apa? Makar, tipu daya mereka, biar Nabi tuh nggak bisa ngapa-ngapa lagi, udah mati aja udah. Mau balas juga keluarganya nggak bisa. Tipu daya mereka. Walakinnallah, akan tapi Allah, kekasihnya Muhammad, kekasih Sayyidina Muhammad, a'laman Nabi, ngasih tahu Nabi Muhammad, ngasih tahu Rasulullah, bimattafaqat alaihi Quraisyun, terhadap apa yang disepakatin oleh kaum kafir wa amarahu bil hijrati ilal Madinah, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Di surah Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang kaum kafir bisa mau nipu daya Nabi, mau politik-politikan. Allah lebih daripada itu tipu dayanya. Allah lebih daripada itu politiknya. Dan Allah sebaik-baik daripada makar, lebih sebaik-baik daripada politik. Kita nggak bisa politik-politikan mau nipu daya Allah, mau nipu daya Nabi, mau nipu daya ulama yang benar. Kita mau tipu daya mereka, mau ngancurin dakwah mereka, mau bikin mereka hancur namanya dengan berbagai siasat, dengan berbagai cara. Allah nggak bakal diam, Nabi nggak bakal diam. Lihat tadi Nabi Muhammad, Nabi mau dimakar sama orang-orang kafir, mau dibunuh bahkan, tapi Allah nggak rela kekasihnya dibegituin. Ya, nanti ketika Nabi pengen keluar di bab selanjutnya nih, pas mau ke Madinah, mau keluar rumah tuh, rumah udah dikepung, yang ngepung tadi tidur semua, nggak bangun sedikit pun, malah ditipu wali, bukan tipu tapi trik dari Nabi, yang tidur bukan Nabi. Tapi akhirnya mereka bangun nih, pas udah ini bingung, kok Muhammad nggak keluar ya. Akhirnya mereka dobrak, ternyata di dalam ada orang pas dibuka selimutnya, ternyata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keren nggak siasatnya? Cakep nggak siasat Nabi Muhammad? Keren, bukan nipu, itu siasat trik. Masya Allah. Hati-hati orang yang dekat sama Allah, sama Nabi, jangan ente main-main sama mereka, sama ulama. Mau ente politikin, mau ente hancurin, apalagi dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hati-hati, tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu. Kita ini nggak bisa politik-politikan sama Allah. Hak batil lantal misal hak wal batil, nggak bakal bisa ketemu hak sama batil, bagaikan air dengan minyak. Kalau ini benar-benar salah. Selama ente berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya, wa sunnatul khulafair rasyidin, selamat. Tapi yang ente jadiin patokan bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini jadiin patokan hukum-hukum orang kafir. Ente bilang Al-Quran nggak bisa dipakai, tanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati, waliyadzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab.